Selamat bertemu kembali di kuliah Matematika 2A. Kali ini kita akan membahas mengenai grafik persamaan dua variabel dan derajat 2. Ternyata grafik ini berkaitan dengan irisan kerucut, ya. Tetapi saya tidak akan membahas secara detail mengenai irisan kerucut tersebut. Jadi grafik persamaan dua variabel derajat 2. Jadi kita akan mempelajari grafik dari persamaan dengan bentuk seperti ini, ya. Jadi ini adalah derajat 2-nya. Kemudian ini bagian linier dan ini adalah konstantanya, ya. Nah, dengan di sini A, B, C, D, E, F-nya itu bilangan yang diketahui. Nah, apa yang dimaksud dengan grafik persamaan itu adalah semua titik XY yang memenuhi persamaan tersebut. Ternyata bentuk dari grafik persamaan ini derajat 2 ternyata dapat dikenali hanya ada beberapa jenis, ya, yaitu pertama lingkaran, ya. Jadi kita tahu lingkaran itu punya persamaan X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Ini kalau pusatnya di 0,0. Nah, kalau ada bagian liniernya 2AX misalkan plus 2BY, ini A yang berbeda dengan A yang di sini, ya. Plus C sama dengan 0 yang biasa di SMA dipelajari, maka pusat dari lingkaran itu tidak berada di 0,0. Nah, selain lingkaran itu juga elips, ya. Jadi bentuk elips nanti kita akan melihatnya. Selain elips ada juga hiperbola, ya. Hiperbola ini hiperbola, ya. Dan ini adalah parabola. Oke. Nah, selain 4 jenis lengkungan ini masih ada satu lagi, yaitu sepasang garis. Kita nanti akan melihatnya lebih detail. Nah, ternyata dari 5 bentuk tersebut itu berkaitan dengan irisan kerucut. Yaitu apa? Kita punya cone, ya, cone-nya ice cream itu atas dan bawah. Kemudian kalau kita potong dengan lingkaran yang sejajar dengan bidang datar, bidang horizontal, ya, Y dan Z, maka hasil potongannya itu adalah berbentuk lingkaran, ya, karena dia memang bentuknya ini cone-nya kita anggap bahwa dia bentuknya adalah lingkaran begitu. Nah, kalau bidangnya miring, maka kita akan memperoleh elips, ya. Kemudian akan diperoleh parabola tadi pada saat dia hanya memotong satu. Ini dia parabola, ya, ini elips. Jadi sekali lagi kita lihat setelah elips parabola dan yang terakhir hiperbola, ya. Jadi kalau atas dengan bawah itu berpotongan, hiperbola begitu. Oke. Nah, sepasang garis tidak muncul di sini kalau bidangnya itu tidak melewati titik 0,0. Nah, kalau bidangnya itu melewati titik ujung ini, ya, pertemuan antara dua cone itu, maka akan diperoleh dua garis, ya, sepasang garis di sini.
Nah, kita tidak mempelajari tentang geometri dari bentuk-bentuk tersebut, ya. Kita hanya bisa menggambar saja cukup. Jadi perhatikan bagaimana sebetulnya menggambar grafik persamaan, ya. Jadi kita tidak perlu menghafal, tapi kita bisa menganalisanya. Misalkan saja kita punya bentuk seperti ini, ya. Nah, kita harus melihat bahwa ini bentuk kuadrat, hanya ada satu. Jadi kalau y-nya itu kita ganti dengan minus y, hasilnya akan tetap sama bentuknya, ya, y kuadrat 4x min 2. Jadi artinya kalau ada titik x, y di sini, berada di sini, atau memenuhi persamaan ini, maka x min y juga akan memenuhi. Ya. Nah, jadi nantinya kurang lebih akan ada selalu dua bentuk begini. Ya, ada dua, atas dengan bawah akan sama seperti ini. Ya, begitu. Oke. Nah, jadi grafiknya itu dalam hal bentuk seperti ini itu simetri terhadap sumbu x, ya. Perhatikan atas dengan bawah ini. Nah, jadi di dalam menggambar grafik jangan lupa untuk selalu memanfaatkan simetrinya. Ya. Berikutnya, perlu diperhatikan lagi bahwa ruas kirinya ini selalu positif karena kuadrat. Maka di ruas kanan ini juga harus positif. Artinya 4x min 2 itu positif, maka x-nya itu hanya boleh bernilai lebih besar dari setengah. Ya. Nah, artinya adalah kalau kita nanti mau menggambar grafik, grafiknya itu hanya ada di sini. Ya. Grafik ada di sini. Di sini tidak ada grafik sama sekali. Ya. Gitu. Oke. Nah, selalu di dalam menggambar itu, lihatlah daerah definisinya. Nah, kalau kita punya dua variabel, selalu dibuat mencoba menjadi lebih sederhana dengan cara katakanlah satu variabel dibuat tetap. Ya, misalkan saja kita potong dengan garis X sama dengan K. Kalau kita potong dengan garis X sama dengan K, maka hasilnya adalah Y kuadrat sama dengan 4K min 2. Dengan demikian Y-nya adalah plus minus 4K min 2 ini. Nah, perhatikan jika K-nya setengah, hanya ada satu titik potong, yaitu Y sama dengan 0. Dan perhatikan, jika K-nya makin besar, ya, kalau K-nya lebih besar dari setengah, maka akan ada dua titik potong. Begitu. Dan kemudian kita bisa melihat dari sini, kalau ini katakanlah K1, kemudian kita punya K2 yang lebih besar, maka titik potongnya itu akan lebih besar, begitu. Oke. Nah, jadi jika K-nya makin besar, ada dua titik potong, dan jarak kedua titik potong itu makin besar seperti tadi. Ya, dengan demikian kita bisa menggambar grafiknya kurang lebih seperti ini. Ya, sketsa saja, tidak perlu digambar sampai titik-titik yang persis. Ya. Nah, mengapa kalau sampai di sini selalu agak berhenti? Kita tunggu sebentar.
Oke. Nah, kita sekarang lihat gambar dari beberapa lengkungan, ya, lingkaran. Jadi kalau pusatnya 00, maka kita tahu bentuknya adalah x kuadrat plus y kuadrat sama dengan r kuadrat, ya, pusatnya 0,0. Kalau pusatnya AB, maka dia punya bentuk x min a kuadrat plus y min b kuadrat sama dengan r kuadrat. Jadi ini bisa kita buka x kuadrat min 2ax plus a kuadrat plus y kuadrat 2by plus b kuadrat sama dengan r kuadrat. Atau biasa ditulis dalam bentuk begini, ya, bentuk kuadratnya dulu, ya, bentuk kuadratnya dulu, kemudian bagian linearnya, ya, dan kemudian konstantanya, yaitu a kuadrat plus b kuadrat min r kuadrat sama dengan 0. Nah, persoalannya nanti Anda harus bisa menggambar kalau bentuknya itu x kuadrat plus y kuadrat plus, ya, saya tulis 2ax begitu saja, plus 2by plus c, ya, sama dengan 0. Nah, kita harus mencari pusatnya berapa, saya kira kita bisa, dan jari-jarinya kita juga bisa hitung, ya. Jadi paling bagus kalau Anda bisa mengubah bentuk ini menjadi bentuk di sini, ya. Dengan mengubah bentuk di sini, kita akan tahu pusatnya adalah AB dan jari-jarinya adalah R, begitu. Oke. Nah, kalau elips itu adalah bentuknya biasa ditulis begini, ya, x kuadrat a kuadrat plus y kuadrat b kuadrat sama dengan 1. Jadi ini pusatnya di 0,0. Nah, Anda bisa melihat dari titik potongnya. Kalau y-nya sama dengan 0, maka x kuadrat a kuadrat sama dengan 1. Jadi x-nya adalah plus minus a. Ya, jadi di sini adalah a,0, ini adalah min a,0 gitu. Dan dengan cara yang sama kita akan bisa memperoleh di sini adalah 0, min b dan di sini adalah 0, b begitu. Nah, di sini hanya nanti jika a sama dengan b, maka kita akan memperoleh lingkaran, ya. Jadi jika A-nya sama dengan B, maka kita akan memperoleh lingkaran. Nah, dalam hal kasus ini, B-nya lebih besar dari A. Bisa saja terjadi A lebih kecil dari B. Kok sama, ya? Bisa saja terjadi A-nya lebih besar dari B. Jadi grafiknya tentu akan bisa kita duga seperti ini. Saya kira saya sudah mempersiapkan bentuknya seperti ini, ya. Jadi di sini kalau kita punya x kuadrat a kuadrat plus y kuadrat b kuadrat sama dengan 1, maka ini a-nya lebih kecil dari b, sedangkan yang di sini a-nya lebih besar dari b, ya. Jadi saya kira kita bisa menduganya karena kita sudah belajar tentang lingkaran, ya. Nah, kalau pusatnya sekarang di PQ, ya persis seperti lingkaran itu, yaitu x min p kurung kuadrat per a kuadrat plus y min q kurung kuadrat per b kuadrat sama dengan 1. Ya, nah, dalam hal kasus ini tetap bahwa A-nya lebih besar dari B. Nah, tentu saja dengan membuka kita bisa menulis persamaan elips ini dalam bentuk, katakanlah saya tulis dalam
tidak harus A yang B ini ya, tetapi saya mengikuti slide pertama, yaitu AX kuadrat plus BY kuadrat plus katakanlah 2AX plus 2BY plus C sama dengan 0. Jadi kita bisa lihat bahwa umumnya hanya derajat 2 ini saja kalau pusatnya di 0. Kalau pusatnya tidak di 0 akan muncul suku linier ini. Ya. Jadi kita bisa melihat kalau A yang ini ya, dan B ini sama tandanya, ya, hasil kalinya positif, bisa diduga bahwa dia berbentuk elips. Ya, dan ini yang membawa pergeseran dari pusatnya. Ya. Sekali lagi, untuk mengenali apakah ini elips, kita nanti akan melihat contohnya bagaimana mengubah persamaan dengan bentuk di bawah ini menjadi bagian atas. Oke. Jadi ini adalah elips. Ya. Berikutnya adalah hiperbola. Ya. Hiperbola kalau pusatnya di 0 itu bentuknya adalah X kuadrat per A kuadrat min Y kuadrat per B kuadrat plus minus 1 ya. Kalau plus 1. Kalau plus 1 maka kita bisa melihat ya, ini anggap saja pusatnya di 0,0 dulu. Maka kita lihat bahwa kalau X-nya 0 itu kan Y kuadrat per B kuadrat ya. Sama dengan 1. Jadi dia tidak memotong Y. Ya. Ini kasusnya seperti ini. Dan kemudian kalau Y-nya sama dengan 0, dia akan memotong X di plus minus A. Gitu, ya. Jadi dari sini langsung ke sini. Maka kalau ini titik 0,0, maka ini adalah A,0 dan di sini adalah min A,0 gitu. Oke. Nah, kasus yang lain itu adalah kalau ini minus. Kalau minus maka hiperbolanya, maaf langsung saya timpa saja, bentuknya adalah seperti ini. Gitu. Oke, saya kira kita harus bukannya menghafal, tapi kita harus mengerti betul. Oke. Nah, ada dua tebakan kurang lebih. Ini adalah persamaan hiperbola. Pusatnya saya kira kalau PQ sudah mudah, ya kita anggap saja pusatnya di 0, maka dia bentuknya itu adalah A kuadrat Y kuadrat B kuadrat sama dengan 1, dan karena ada 2 maka katakanlah dia begini ya, B1. Nah, karena titik potongnya ini sama, kita menduga bahwa A-nya sama dengan A1. Nah, persoalannya sekarang adalah B dengan B1, mana ini yang lebih besar? Ya, jadi perlu diuji. Kita harus melihat dari dua ini mana yang lebih besar. Nah, ini parabola. Ya, kalau dulu di SMA parabolanya lebih ke Y sama dengan AX kuadrat kalau A-nya positif, dan ini kalau Y min AX kuadrat ya, kalau A-nya positif juga di sini tapi ada tanda minus. Oke. Nah, untuk kasus ini bentuknya adalah simetri terhadap sumbu X, maka dia Y kuadrat sama dengan 2PX ya. Kalau pusatnya di ini 0,0. Nah, karena ada 2, katakanlah dia punya satu lagi begini, pertanyaannya kemudian P dengan P1 itu lebih besar yang mana? Ya. Anda bisa memotong dengan ini juga atau memotong dengan ini. Ya. Untuk mengetahui manakah yang lebih besar
dari P dengan P1 itu. Oke. Nah, Anda boleh menjawab di kolom komentar. Nah, ini parabola dengan puncak 00. Jadi bentuknya kalau seperti ini adalah Y kuadrat sama dengan 2PX. Kalaupun puncaknya yang lain ya Y min A kuadrat sama dengan 2PX min B begitu. Nah, dalam hal ini puncaknya adalah B, A gitu. Nah, seperti tadi ini untuk kasus ini, yang ini adalah kasus di mana dia bentuknya AX kuadrat ya. Kalau ada dua, katakanlah Y kuadrat, Y sama dengan A1X kuadrat, maka mana yang A1, mana yang A, begitu ya, dari ketentuan yang berbeda kelengkungannya. Nah, sepasang garis itu punya bentuk, kalau pusat di sini adalah 0,0, maka ini ada Y kuadrat sama dengan 0, ataupun bisa juga begini ya. Nah, seperti hiperbola tapi tidak satu, di sini 0. Ya, jadi garisnya adalah X min A Y per B kali X per A Y per B begini, sama dengan 0. Oke. Nah, kalau titik potongnya di sini tidak 0, tidak di 00, tapi katakanlah di PQ, ya seperti tadi, katakanlah X min P kuadrat per A kuadrat min Y min Q kuadrat per B kuadrat sama dengan 0 begitu. Oke. Nah, ini sebagai satu contoh bagaimana mengubah bentuk panjang ini ya. Jadi kita ingat dari bentuknya adalah bentuknya kan AX kuadrat plus 2BXY plus CY kuadrat plus DX plus EY plus F sama dengan 0 ya. Nanti kita akan melihat bahwa kalau suku ini tidak ada, maka grafiknya seperti tadi. Tapi kalau suku ini ada, maka akan diperoleh elips yang miring begitu. Ya, atau hiperbola yang miring begitu akan memunculkan suku ini. Tetapi saya kira di kuliah ini tidak diberikan karena ini perlu perubahan koordinat ya. Nah, tentu saja kalau lingkaran miring ya dia akan tetap simetri, oleh karena itu dia tidak pernah muncul suku XY ya. Nah, kita lanjut sekarang bagaimana kita mengubah ini. Jadi kita kumpulkan 9x kuadrat min 9x plus 4y kuadrat plus 12y, mungkin ini paling enak, 99 per 4. 9-nya dikeluarkan, x kuadrat min x, 4-nya dikeluarkan, y kuadrat plus 12y sama dengan 99 per 4. Nah, ini kita bentuk jadi kuadrat, x min setengah kuadrat ya, gitu. Kalau kita hitung jadi 9 kurung X kuadrat min X, tapi di sini muncul seperempat ya, gitu. Oleh karena itu di sini perlu dikurangi 9 kali seperempat. Ya. Terus sekarang bagian ini saya kira 4 kurung Y. Ini harus 3 ya. Ini harus 3. Oke, saya perbaiki dulu. Ya, ini harus 3.
Jadi dia menjadi 3/2 kurung kuadrat. Seperti tadi, ini harus dikurangi dengan 4 kali 9/4, ini 99/4. Oke. Nah, jadi kita bisa mengubah dia menjadi bentuk 9x min setengah kuadrat plus 4y plus 3/2 kuadrat sama dengan 99/4 ditambah 9/4 ditambah 36/4. Jadi hasilnya ini adalah 144/4 ya, 36. Nah, kebetulan kalau kita bagi dengan 36, maka kita akan memperoleh bentuk x min setengah kuadrat per 4 plus y plus 3/2 kuadrat per 9 sama dengan 1. Nah, Anda bisa melihat bahwa pusatnya adalah setengah koma min 3/2. Ya. Nah, kemudian titik potongnya Anda bisa mencoba menggambarnya. Oke. Nah, jadi di beberapa video sebetulnya saya akan membahas arti geometri dari elips, hiperbola, dan parabola itu. Ya. Jadi kalau tadi kan sekedar fisiknya, ya. Kalau elips itu nanti salah satu diantaranya adalah ada 2 fokus, kemudian elips itu adalah tempat kedudukan titik-titik yang jumlah jaraknya terhadap 2 titik ini selalu tetap begitu. Ya. Nah, tetapi video itu hanya sekedar memperkaya pemahaman karena pada prinsipnya tidak diperlukan untuk menghadapi kuliah matematika 2A ini. Anda hanya akan diminta untuk mengenali dari persamaan ke bentuk elips yang tegak begini, ya. Tidak perlu ada yang miring, tidak akan ada parabola, hiperbola, dan lain sebagainya. Ya. Jadi tidak akan ada suku X kali Y-nya. Ya, terima kasih kepada Slido yang sudah membagikan template secara gratis.